Halo Studio Lovers, kelangkaan minyak goreng serta lonjakan harga masih menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan imbas dari meroketnya harga komoditas minyak kelapa sawit, crude palm oil atau CPO yang menjadi bahan baku produk minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng di dalam negeri sendiri merupakan suatu ironi. Bagaimana tidak nih Studio Lovers, Indonesia sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia malah harus menderita lonjakan harga minyak goreng. Di Tenggara ini salah satu faktor pemicunya adalah tidak seimbangnya permintaan dan penawaran di dalam negeri. Permintaan ekspor yang sangat tinggi memungkinkan stok di dalam negeri malah menjadi sedikit, sehingga pabrik kelapa sawit lebih mengutamakan menjual hasil kelapa sawit ke luar negeri ketimbang untuk kebutuhan domestik. Dengan kondisi ini, maka tidak heran kekayaan para pengusaha minyak kelapa sawit yang juga sebagai produsen minyak goreng semakin bombastis. Bahkan mereka masuk ke dalam daftar deretan orang terkaya di Indonesia. Namun tahukah kamu siapa saja sih para produsen sawit atau minyak goreng yang ada di Indonesia? Nah, berikut ini adalah deretan konglomerat yang menikmati gurihnya bisnis minyak goreng lewat lonjakan harga serta kelangkaan di tanah air. Yuk kita simak ya video berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, yuk arahkan dulu ya jempolmu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Anthony Salim. Anthony Salim atau Lim Hong Sien lahir di Kudus 25 Oktober 1949, adalah seorang pengusaha Indonesia. Dia merupakan putra dari pengusaha Sudono Salim. Anthony Salim masuk ke dalam 10 tokoh bisnis yang paling berpengaruh pada tahun 2005 oleh Warta Ekonomi. Predikat itu diberikan karena dirinya berhasil membangun kembali grup Salim yang saat itu mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi di tahun 1998. Pemilik perusahaan mie instan terlaris di Indonesia, bahkan sampai menembus pasar internasional ini adalah salah satu penguasa minyak goreng di Indonesia. Nah, selain mie instan, lewat grup Salim, ia memiliki bisnis kelapa sawit yang besar di Sumatera. Dua emiten kelompok usaha agribisnis milik grup Salim adalah PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP dan PT Perusahaan Perkebunan Landan Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP. Salim Infomas adalah emiten yang bergerak pada proses peningkatan nilai tambah produk agribisnis dan pemasaran produk minyak goreng. Beberapa produk minyak goreng yang dikeluarkan oleh grup Salim antara lain Bimoli, Delima, dan Happy. Nah, berkat usahanya membangun perusahaan, kekayaan Anthony Salim menurut Forbes saat ini tercatat 8,5 miliar US dollar atau setara dengan 120 triliun rupiah. Bahtiar Karim. Bahtiar Karim lahir 5 November 1957. Ia adalah seorang pengusaha yang cukup terkenal di Indonesia. Ia beserta saudaranya bernama Burhan dan Bahari menjalankan perusahaan Musim Mas Group. Nah, Musim Mas Holdings atau Musim Mas Group adalah perusahaan Indonesia yang berkantor pusat di Singapura yang memproduksi minyak sawit. Grup perusahaan ini memiliki salah satu jaringan penyulingan minyak sawit terbesar di dunia dan merupakan salah satu pemain utama dalam industri sabun dan penyulingan minyak nabati di Indonesia. Grup ini juga memiliki jaringan instalasi tangki di pelabuhan-pelabuhan besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Musim Mas beroperasi di 13 negara di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat, dan melibatkan 37.000 karyawan. Perusahaan ini memproduksi 600.000 ton minyak sawit mentah per tahunnya. Musim Mas adalah perusahaan pertama di Indonesia yang mendapat sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO untuk seluruh aset perkebunannya, sekitar 25.918 hektar. Produk minyak goreng mereka sangat dikenal di pasaran, salah satunya adalah Sanko. Nah, dari perusahaannya tersebut, dia memiliki total kekayaan 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 50 triliun rupiah.
Keluarga Wijaya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Apalagi nih jika menyebut Keluarga Wijaya yang merupakan pengelola bisnis dan pewaris bisnis grup Sinarmas dengan kekayaan senilai 9,6 miliar US dollar atau setara dengan 134 triliun rupiah. Keluarga Wijaya masuk di posisi kedua deretan orang terkaya di Indonesia berdasarkan rilis Forbes 2021 yang dipublikasikan baru-baru ini. Grup Sinarmas merambah ke berbagai sektor bisnis, mulai dari properti, asuransi, hingga minyak kelapa. Nah, salah satu produk yang diluncurkan oleh grup Sinarmas adalah Vilma. Martua Sitorus. Martua Sitorus atau yang dikenal juga dengan Tio Seng Hap lahir di Sumatera Utara 6 Februari 1960. Ia bersama dengan Kwok Kon Hong mendirikan perusahaan Wilmar Internasional yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolah minyak sawit mentah atau CPO serta produsen gula. Nah, di tahun 2013 majalah Forbes menempatkan Martua Sitorus sebagai orang terkaya nomor 15 di Indonesia. Perlu diketahui nih Studio Lovers, pria ini dijuluki loh sebagai Raja Minyak Sawit Indonesia. Nah, produk-produk yang telah diluncurkan oleh perusahaan Wilmar ini telah sampai ke pasar internasional. Beberapa contoh merek minyak goreng yang terkenal di Indonesia buatan Wilmar adalah Fortune dan Sania. Nah, dari hasil usahanya nih, Martua Sitorus memiliki kekayaan bersih sebesar 2,9 miliar US dollar dan menempatkannya di urutan 1101 orang terkaya di dunia. Sukanto Tanot. Pria kelahiran Medan pada tanggal 25 Desember 1949 ini merupakan anak tertua dari 7 laki-laki bersaudara. Ayahnya adalah seorang imigran dari kota Putian, Provinsi Fujian, daratan Tiongkok. Sukanto Tanoto adalah pemilik dari grup usaha Royal Golden Eagle International atau RGEI yang dirintis sejak 1972. Grup usaha RGEI ini memiliki banyak bisnis di berbagai sektor industri, seperti industri kertas dan industri perkebunan kelapa sawit dengan jumlah karyawan yang lebih dari 50.000 orang yang tersebar di seluruh dunia. Melalui Asian Agri and Apical, dia memproduksi minyak goreng dengan merek Camar. Kemudian dia juga merupakan pengusaha terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai 2,3 miliar US dollar atau setara dengan 32,89 triliun rupiah. Nah, Studio Lovers, itulah dia deretan konglomerat penguasa minyak goreng yang ada di Indonesia yang menguasai pasar minyak goreng dan juga kelapa sawit. Nah, Studio Lovers, gimana nih pendapatmu tentang kelangkaan minyak goreng saat ini? Tuliskan ya di kolom komentar, sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi!